Wihara Bodhigiri ini dahulu sebetulnya namanya Panti Semedi Balirejo karena dia berada di Desa Balirejo, kemudian Kecamatan Wlingi dan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saya punya pikiran bahwa kalau kita menggunakan nama Panti Semedi Balirejo, mungkin lebih mudah dikenal oleh penduduk maupun lingkungan. Karena wihara ini di tengah desa dan tingginya 550 dari permukaan laut. Wihara ini asalnya adalah pegunungan yang merupakan perkebunan cengkeh, kopi, dan lain sebagainya. Cuman sudah ditinggalkan karena terlalu gersang. Jadi air sulit naik karena ini merupakan satu bukit. Kemudian saat itu memang desa Balirejo ini termasuk desa yang agak kurang maju karena listrik juga belum ada, kebutuhan air juga belum ada. Tetapi ada umat Buddha di desa yang seberangnya lagi. Sehingga ketika saya melewati daerah ini, saya melihat satu bukit yang bagus, cuma agak gersang pada saat pembinaan umat Buddha di desa Ngembul, Wihara Dharma Triguna. Saya lalu merenungkan, kalau seandainya tempat ini bisa dijadikan sebagai tempat meditasi, mungkin akan menjadi bermanfaat. Kemudian saya menghubungi para umat di Wihara Dharma Triguna untuk bagaimana supaya bisa mengusahakan pengadaan tanah di sini. Pada tahun 1991, kita mulai melakukan pembangunan wihara ini, sekaligus memberikan lapangan kerja untuk penduduk di sekitar wihara. Wihara ini dibangun cukup lama, lebih dari 30 tahun, sehingga beberapa orang yang bekerja di sini, mereka mulai dari SMP sampai sekarang anaknya sudah lulus perguruan tinggi dan sebagainya, mereka masih tetap bekerja di sini karena tujuan wihara ini juga salah satunya memberi lapangan kerja untuk penduduk setempat. Pada saat awal tanah ini kita bisa adakan sekitar 8.500 meter persegi. Lalu kita buat fasilitas meditasi awal, hanya goa tempat saya bermeditasi dan dhammasala tempat untuk orang-orang berkumpul. Seiring dengan perjalanan waktu, kadang-kadang umat ada yang bermalam, berlatih meditasi di sini dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian kita mulai bangun juga tempat penginapan untuk umat, kemudian juga ada perluasan, sehingga akhirnya wihara yang awalnya 8.500 meter persegi ini kemudian meluas menjadi saat ini adalah 6 hektar. Salah satu tujuan saya membangun tempat ini adalah, kalau tadi dikatakan sebagai tempat ibadah, tapi juga merupakan tempat untuk orang bisa lebih memahami atau menikmati alam. Karena pemandangan di sini cukup indah, di sebelah timur dengan gunung yang dikenal dengan Putri Tidur, yang sebetulnya itu merupakan 3 gunung, Gunung Kawi, Butak, dan Pitrang. Kemudian kita juga melihat ada di sebelah utara Gunung Kelut, kemudian pemandangannya lagi di sebelah selatan adalah pagar gunung, dan kemudian di sebelah barat adalah kota Wlingi. Jadi kita sebetulnya Panti Semedi Balirejo yang sekarang kemudian dinamakan Wihara Bodhigiri, ini sebetulnya adalah satu tempat bukit yang dikelilingi 3 gunung. Kemudian nama Panti Semedi Balirejo ini lama-lama akhirnya sering ditanyakan oleh orang yang kadang sulit mengingat, Panti Semedi Balirejo agak sulit. Kemudian orang mengatakan bagaimana ya kalau diganti dengan nama Buddhis saja. Baik, kemudian kita ganti menjadi Wihara Bodhigiri. Wihara Bodhigiri ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang paling atas yang semula dibebaskan 8.500 meter persegi itu adalah digunakan untuk
latihan meditasi pada tingkat awalnya, kemudian sekarang digunakan untuk menerima tamu dan lain sebagainya. Kemudian di bagian tengah, ini adalah area untuk turis, karena Wihara Bodhigiri ini termasuk salah satu menjadi tujuan destinasi turisme di daerah. Kemudian juga ada priwet juga di sini, bahkan bukan hanya umat Buddha, tapi juga yang non-Buddhis pun juga ada yang priwet di sini. Lalu ada bagian yang di bawah yang kita bebaskan belakangan, yang merupakan lembah. Jadi Wihara Bodhigiri ini ada yang berupa bukit, kemudian ada bagian tengah ini perbatasan antara bukit dengan lembah. Yang lembah ini kita gunakan untuk khusus pelatihan meditasi dan juga untuk pertemuan para biku, seandainya para biku mengadakan pasamuan ataupun acara-acara keakraban, itu berada di lembah yang tidak terganggu sama sekali karena kita tutup jalan untuk turun dan privasinya menjadi sangat tinggi. Dengan demikian sebetulnya Wihara Bodhigiri ini selain sebagai tempat ibadah, kemudian juga sebagai tempat wisata, sekaligus juga untuk tempat berlatih meditasi. Dan sebetulnya kalau kita melihat makna-makna yang ada di dalam Wihara Bodhigiri ini juga untuk peningkatan spiritual. Salah satunya adalah Wihara Bodhigiri ini dimulai perjalanan spiritualnya dari replika Candi Sumber Awan yang dibuat dengan batu hitam, kemudian bawahnya dengan alas batu putih. Di situ sebagai lambang bahwa seseorang kalau ingin meningkatkan kualitas spiritual, dia menyadari kelakuannya yang tidak baik, yang dilambangkan dengan candi sumber awan yang rusak itu, yang tidak bentuknya tidak utuh, berarti perilaku negatif yang dia sadari, tetapi dia masih memiliki nilai-nilai baik di dalam dirinya, yaitu batu putih sebagai dasar candi sumber awan yang rusak tadi. Kalau dia sudah punya pemahaman, kesadaran diri bahwa dirinya tidak baik, lalu dari candi itu dia lalu melihat ke atas dan tampaklah ada sebuah stupa putih yang melambangkan kalau saya ini orang yang tidak baik, tapi saya punya dasar baik, maka saya tentu bisa mengolah batin saya untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian orang ini mulai melangkah menuju ke gerbang kembar. Gerbang kembar ini melambangkan seseorang ingin berbuat baik atau seseorang ingin mengubah perilakunya, dia harus melewati rasa malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat kejahatan. Malu berbuat jahat ini karena dia dilihat orang, kok saya nggak pantas ya berbuat jahat. Saya memang dasarnya perilaku saya, kelakuan saya biasanya jelek, tapi kan saya punya dasar yang baik. Jadi kalau saya dilihat orang, kalau saya jahat kan saya malu. Saya umat Buddha, masa saya berbuat jahat? Saya malu sebagai umat Buddha. Nah, rasa malu itu membuat rem otomatis supaya kita tidak melakukan kejahatan. Tapi di atas itu, karena ini gerbangnya kembar, di atas rasa malu itu sebetulnya adalah rasa takut akan akibat perilaku. Karena kalau saya melakukan kejahatan, kembalinya pada diri saya. Kalau saya tidak mau disakiti orang, saya jangan menyakiti orang. Kalau saya ingin mendapatkan penghargaan, marilah kita menghargai orang lain. Karena ini adalah hukum sebab dan akibat. Seseorang yang tadi dari mulai candi yang hitam atau perilaku buruk tapi dasarnya baik, melihat stupa yang putih, kemudian dia mulai mengembangkan kualitas diri dengan malu dan takut berbuat jahat, maka dia mulai melangkah di dalam jalan Dharma. Kita lalu melihat ada Dharma Cakra, ya, roda Dharma yang kita jadikan tempat untuk kita berjalan. Sekaligus ada pohon Bodhi. Jadi pemahaman kita pada teori Dharma, pohon Bodhi, hendaknya kita jalankan sebagai jalan Dharma. Kemudian kita melangkah terus menuju yang disebut tangga langit. Tangga langit karena pada saat kita berada di bawah tangga, melihat anak tangga yang terakhir akan tampak langitnya.
Dan tangga langit ini terdiri dari puluhan anak tangga yang sama sekali tidak ada tempat untuk istirahat atau dalam istilahnya bordes. Tangganya seluruhnya merupakan tangga yang panjang sekali. Yang dimaknai bahwa kalau kita sudah menyadari diri kita ini tidak baik dan kita ada kesempatan untuk berbuat baik, maka kita harus melangkah dan jangan pernah berhenti sampai tujuan kita tercapai. Dan begitu kita sudah sampai di atas, lalu kita melangkah lagi untuk melihat stupa yang tadi putih, ternyata stupa yang tadi putih itu bawahnya hitam. Artinya orang yang kita lihat baik, ataupun kita sudah berusaha menjadi baik, ternyata masih ada sisi negatifnya. Kalau demikian, kita harus meneruskan perjalanan hidup kita ini. Bukan hanya kita berbicara baik dan buruk. Kita harus naik ke Dhammasala terbuka yang menjadi tempat tertinggi di Wihara Bodhigiri ini. Dhammasala terbuka justru tidak ada Buddha Rupang. Dhammasala terbuka ini yang ada hanyalah pohon Bodhi. Karena pencerahan itu tidak tergantung pada agama, pencerahan tidak tergantung pada suku, bangsa, dan negara. Pencerahan adalah tergantung pada kemauan seseorang untuk menjadi lebih baik. Sehingga di situ hanya ada pohon Bodhi dan kemudian semuanya tidak ada dinding, tidak ada atap dan lain sebagainya. Menjadi tempat yang terbuka. Bahwa pencerahan itu tak bisa digambarkan. Langit kelihatannya biru, tetapi sesungguhnya langit itu tak tergambarkan. Dan ketika kita sampai di puncak bahwa pencerahan itu hanya seperti itu, bukan baik dan buruk, karena baik dan buruk itu ternyata hanya konsep yang berupa keinginan-keinginan kita. Yang disebut baik adalah kalau sesuai dengan keinginan kita, yang disebut buruk adalah kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka pencerahan itu terbebas dari konsep tersebut. Dan kebebasan itu hendaknya juga kita bagikan kepada pihak lain. Karena itu, setelah kita mencapai Dhammasala terbuka, yang tanpa dinding maupun tanpa atap, kita harus turun di sana. Kita tidak bisa berlama-lama di sana. Kita harus turun dan kita keluar melewati gerbang kebebasan. Bahwa kita setelah mencapai kebijaksanaan, memahami hidup yang sesungguhnya tidak ada dualisme, karena dualisme itu diciptakan oleh pikiran sendiri, maka kita harus keluar dari gerbang kebebasan untuk membantu mereka-mereka yang belum terbebas. Memberikan kebahagiaan juga kepada mereka-mereka di luar gerbang. Dan inilah sebetulnya yang menjadi tujuan pembangunan wihara ini, bukan lagi hanya sekedar tempat ibadah, bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi menjadi tempat peningkatan spiritual, dan salah satunya adalah tempat untuk berlatih meditasi. Wihara Bodhigiri ini karena bertujuan untuk mengembangkan kualitas batin, maka kita harapkan orang-orang yang datang kemari, baik dia sebagai wisatawan, baik sebagai pelaku meditasi, dia bisa memahami makna-makna yang tersirat di wihara ini. Sehingga tiap relung-relung wihara yang dibuat bermakna ini dapat memberikan arti khusus, sehingga pulang dari sini dia bisa belajar untuk, oh ternyata agama Buddha ini bukan hanya sekedar membangun wihara, tetapi juga membangun buku kehidupan, bekal kehidupan untuk memperoleh kebahagiaan. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang, lebih banyak orang yang memahami Dharma tanpa harus meninggalkan agamanya masing-masing. Karena perbuatan baik tidak harus diikutkan dengan agama tertentu, tetapi perbuatan baik itu adalah milik manusia. Kita belajar berbuat baik tanpa harus terikat dengan ukuran ataupun dengan aturan-aturan agama tertentu. Perbuatan baik adalah milik setiap orang. Wihara Bodhigiri ini sebenarnya terletak di lingkungan yang berbeda-beda agama. Wihara Bodhigiri di Desa Balirejo ini ada 3 agama, yaitu yang pertama adalah Muslim yang paling besar, kemudian Hindu,
dan kemudian Buddhis. Ini yang paling kecil. Tetapi lingkungan kita ini cukup akrab karena mereka ini kadang yang Muslim, Hindu, dan Buddha ini kadang mereka satu keluarga. Nah, kemudian menjadi satu kebudayaan di sini, kalau misalnya hari raya umat Islam, misalnya Lebaran, maka nanti yang Hindu dan Buddha ini berkunjung ke rumah umat Islam. Kemudian kalau hari raya agama Hindu, yang lain yang bukan Hindu berkunjung ke rumah umat Hindu. Dan demikian pula kalau Waisak, umat non-Buddhis berkunjung ke umat Buddha. Kemudian keakraban dari ketiga agama ini sering ditunjukkan dengan kerja bakti dan lain sebagainya. Bahkan pada awal pembangunan wihara, ketika dulu mulai pembersihan tanah dan sebagainya, ketiga agama ini saling bahu-membahu. Nah, sekarang karena tanahnya sudah cukup bersih dan lain sebagainya, kita kerja baktinya di luar. Jadi misalnya pembersihan lingkungan wihara, pembersihan lingkungan musola, pembersihan lingkungan masjid, kemudian pura dan lain sebagainya, kita juga mengadakan kegiatan bersama. Ini sesungguhnya yang membuat Wihara Bodhigiri di tengah lingkungan yang umat Buddhanya sedikit, tetapi bisa berada dan bisa dibangun dengan sedemikian baik. Tentu tidak lepas dari dukungan masyarakat setempat, juga pemerintah, para perangkat desa, juga termasuk pemerintah di kabupaten yang support untuk pembangunan dan pengadaan Wihara Bodhigiri. Terima kasih kami ucapkan kepada Wihara Bodhigiri dan segenap umat Buddha dimanapun berada yang telah memberikan bantuan terkait pembangunan krematorium yang ada di Blitar. Bantuan itu berupa semen maupun besi yang saat ini krematorium ini dalam tahap pembangunan. Dan ke depan krematorium ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang menghendaki kremasi bagi umat apapun yang ada di Blitar. Walaupun pengelolaannya memang krematorium itu saat ini milik umat Hindu. Mengingat di Blitar ini belum ada krematorium atau tempat untuk perabuan. Jadi harapannya pembangunannya lancar dan ini segera bisa dimanfaatkan. Termasuk untuk pembangunan tempat ibadah di SD Balirjo ini ada tempat-tempat ibadah untuk masing-masing agama dan salah satunya adalah Sentia yang juga dibangun atas bantuan dari Wihara Bodhigiri. Terima kasih.